Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 dari kelas B akan menyampaikan tugas imunologi terkait alergi. Narasumber kami yaitu Soza Iza Ramadanti dengan alergi udang. Sebelumnya, izin kami memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Retno Lulu Habibah dengan NIM 236131182. Yang kedua ada Rida Naila Khairunisa dengan NIM 236131178. Yang ketiga ada Rima Rahmawati dengan NIM 236131144. Yang keempat ada Siti Masdianti Harahap dengan NIM 236131148. Yang kelima ada Siti Zaidatul Maghfirah dengan NIM 236131142. Yang keenam yaitu ada Soza Iza Ramadanti dengan NIM 236131157. Yang ketujuh yaitu ada Suci Maharani Lubis dengan NIM 236131161. Bagian pertama yaitu sesi wawancara. Yang pertama, eh, alergi apa yang dialami oleh narasumber? Oke, sebelumnya makasih untuk Lulu sudah mengizinkan dan memberi kesempatan untuk wawancara mengenai alergi yang dialami oleh saya. Saya akan menjawab pertanyaan alergi apa yang dialami oleh saya, yaitu saya mengalami alergi eh, hewan laut seperti udang. Pertanyaan selanjutnya, Untuk pertanyaan selanjutnya itu, sejak kapan narasumber mengalami alergi tersebut? nah itu kurang lebihnya dari umur 15 tahun, sekitar 15 tahun. Baik, selanjutnya apakah ada faktor genetik dari anggota keluarga yang mempunyai alergi yang serupa? Nggak ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih manifestasi gejala atau reaksi yang dirasain saat munculnya alergi setelah memakan udang? Oke, gejalanya biasanya tuh gatal di bagian bibir sama biasanya tuh matanya tiba-tiba merah. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu muncul reaksi atau gejalanya berapa lama sih setelah mengonsumsi udang? Kurang lebih seharian. Habis itu sembuh. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah menghindari konsumsi makanan laut lainnya nggak sih atau cuman hanya udang saja? Sebenarnya menghindari, kalau bisa dibilang menghindari tuh enggak ya. Cuman kalau misalkan udang tuh dihindari. Tapi ya nggak terlalu sering juga sih makan hewan laut. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu pernahkah sampai membutuhkan pertolongan medis? Jika iya, bagaimana penanganannya? Selama ini nggak pernah sampai ke pertolongan medis karena eh menurut saya tuh belum separah itu ya alergi udangnya. Jadi belum pernah. Baik, terima kasih kepada Soza Iza Ramadanti telah berkenan untuk diwawancarai. Yang selanjutnya adalah bagian penjelasan yang akan dilanjutkan oleh teman-teman kami. Baik, bagian berikutnya yaitu pembahasan hasil wawancara. Di dalam wawancara, narasumber menyampaikan bahwa ia mengalami alergi terhadap udang yang mulai dirasakan sejak usia 15 tahun. Ia tidak memiliki riwayat keluarga dengan alergi serupa, sehingga kondisi ini muncul tanpa faktor genetik. Gejala yang biasanya dialami berupa rasa gatal di area bibir serta mata yang memerah, dan reaksi tersebut baru muncul sekitar 1 hari setelah mengonsumsi udang. Karena intensitasnya masih tergolong ringan, narasumber belum pernah memerlukan pertolongan medis, namun memilih untuk menghindari konsumsi udang sebagai bentuk pencegahan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai klasifikasi reaksi hipersensitivitas dan mengkaitkannya dengan alergi udang yang telah dialami oleh narasumber. Reaksi hipersensitivitas sendiri dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah tipe pertama yang dikenal sebagai IgE mediated. Pada tipe ini, tubuh menghasilkan IgE yang kemudian mengikat mast cell
dan memicu pelepasan zat kimia seperti histamin. Hal ini menyebabkan gejala alergi seperti gatal, ruam, dan juga sesak nafas. Alergi makanan termasuk ke dalam tipe ini karena melibatkan reaksi dari IgE terhadap protein dalam makanan tertentu. Sebagai contohnya, alergi udang seperti yang dialami oleh narasumber adalah merupakan contoh dari alergi yang termasuk dalam tipe 1. Karena reaksi ini melibatkan IgE yang mengikat pada mast cell dan memicu pelepasan histamin. Berbeda dengan tipe 1, tipe lain seperti tipe 2 dan juga tipe 3 melibatkan mekanisme imun yang lebih kompleks seperti antibodi IgE atau IgM yang menyerang sel-sel tubuh atau terbentuknya kompleks imun yang dapat merusak jaringan tubuh. Sementara itu, pada tipe 4 lebih berfokus pada respon imun seluler yang melibatkan sel T tanpa melibatkan antibodi. Kembali ke kasus narasumber, ia telah mengalami gejala gatal di bibir dan mata setelah mengkonsumsi udang. Hal ini merupakan manifestasi yang sangat khas dari reaksi hipersensitivitas tipe 1, di mana gejala ini muncul setelah tubuh mengenali protein udang sebagai ancaman dan tubuh mulai melepaskan histamin. Alergi makanan termasuk udang termasuk dalam tipe 1 karena melibatkan IgE dan mast cell. Pada reaksi ini, ketika seseorang, termasuk pada narasumber tersebut, dengan alergi mengkonsumsi makanan tertentu seperti udang, tubuh mereka akan mengenali protein dalam udang sebagai ancaman. Tubuh tersebut kemudian menghasilkan IgE yang akan mengikat ke mast cell dan memicu pelepasan zat kimia seperti histamin yang menyebabkan alergi seperti gatal, ruam, atau juga sesak nafas. Meskipun reaksi ini tidak pernah memerlukan pertolongan medis yang parah, tapi penting untuk menghindari konsumsi makanan udang terutama untuk mencegah reaksi yang lebih serius. Secara keseluruhan, alergi udang adalah contoh yang jelas dari tipe 1 hipersensitivitas yang terjadi karena tubuh menghasilkan IgE dan memicu reaksi alergi pada tubuh, terutama pada tubuh narasumber. Sensitisasi, peran sel T helper tipe 2 dan produksi IgE dalam alergi. Sensitisasi alergi merupakan hasil interaksi kompleks antara alergen dan inang dalam konteks lingkungan tertentu. Proses sensitisasi alergi dimulai ketika seseorang pertama kali terpapar oleh suatu alergen, misalnya protein dari udang. Alergen ini masuk ke dalam tubuh melalui mukosa seperti saluran pencernaan, lalu ditangkap oleh sel penyaji, antigen atau APC, seperti sel dendritik. Sel ini akan memproses alergen dan mempresentasikannya kepada sel T helper CD4. Dalam kondisi tertentu, terutama jika terdapat lingkungan sitokin yang mendukung, sel T ini akan terdiferensiasi menjadi sel T helper tipe 2. Sel T helper tipe 2 kemudian mengeluarkan sitokin seperti interleukin 4 dan interleukin 13 yang berperan penting dalam merangsang sel B untuk melakukan class switching dan memproduksi antibodi jenis IgE yang spesifik terhadap alergen tersebut. Setelah IgE terbentuk, antibodi ini akan berikatan dengan reseptor Fc-epsilon-R1 di permukaan sel mast dan basofil. Sel-sel ini tersebar di jaringan tubuh dan siap bereaksi saat terjadi paparan udang terhadap alergen yang sama. Hubungan dengan kasus narasumber. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber mulai mengalami gejala alergi terhadap udang pada usia sekitar 15 tahun, dengan keluhan berupa gatal di bibir dan mata memerah setelah mengkonsumsi udang. Meskipun gejala baru muncul pada usia tersebut, hal ini menunjukkan bahwa proses sensitisasi terhadap alergen udang kemudian telah terjadi sebelumnya. Artinya, sistem imun narasumber telah mengenali udang sebagai zat asing dan membentuk antibodi IgE spesifik sebelum timbulnya gejala. Narasumber tidak memiliki riwayat keluarga dengan alergi tersebut, sehingga sensitisasi diduga terjadi akibat paparan berulang dari lingkungan. Gejala yang dirasakan bersifat ringan dan belum memerlukan penanganan medis, namun menunjukkan bahwa sistem imun telah tersensitasi dan siap merespon paparan berikutnya.
Selanjutnya, aktivasi mast sel, degranulasi, dan gejala. Pada paparan ulang terhadap alergen seperti udang, individu yang telah mengalami sensitisasi sebelumnya sudah memiliki antibodi IgE yang terikat dengan afinitas tinggi pada reseptor Fc-epsilon-Ri di permukaan mast sel dan basofil. Ketika alergen masuk kembali, epitop alergen akan dikenali oleh IgE, menyebabkan terjadinya cross-linking atau pengikatan silang pada dua atau lebih molekul IgE yang terikat pada Fc-epsilon-Ri. Mekanisme ini merupakan sinyal utama yang memicu aktivasi mast sel. Setelah aktif, mast sel mengalami degranulasi, yaitu pelepasan mediator inflamasi dari granula yang telah terbentuk sebelumnya, seperti histamin, leukotrin, dan prostaglandin. Mediator-mediator ini akan memicu berbagai efek biologis termasuk vasodilatasi, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, kontraksi otot polos, dan stimulasi saraf sensorik yang pada akhirnya memunculkan gejala klinis alergi. Gejala alergi yang timbul bervariasi tergantung pada lokasi aktivasi mast sel. Pada jaringan kulit atau mukosa dapat muncul gatal atau pruritus, kemerahan atau eritema, dan pembengkakan atau edema. Jika aktivasi terjadi di saluran pencernaan, dapat terjadi diare atau muntah akibat peningkatan sekresi cairan dan kontraksi otot polos usus. Pada kasus narasumber, gatal pada bibir dan mata merah merupakan tanda adanya aktivasi mast sel secara lokal pada area mukosa dan konjungtiva. Gejala dapat muncul segera, reaksi cepat, atau terlambat, yaitu late phase reaction yang muncul beberapa jam sampai 1 hari kemudian karena rekrutmen sel-sel imun lain. Pada kasus ini, gejala muncul 1 hari setelah konsumsi, yang dapat dikatakan dengan late phase reaction. Reaksi fase lambat ini terjadi akibat produksi mediator baru dan rekrutmen leukosit lain seperti eosinofil, basofil, dan limfosit TH2 ke lokasi peradangan, sehingga menimbulkan gejala yang lebih lama dan dapat muncul beberapa jam hingga 1-2 hari setelah paparan awal. Berikutnya yaitu prasyarat untuk manifestasi alergi. Dalam mekanisme terjadinya alergi, terdapat 3 prasyarat utama yang berperan, yaitu keberadaan alergen, jalur paparan atau exposure, dan faktor dari host atau individu itu sendiri. Pada kasus ini, alergen berasal dari udang. Salah satu protein utama pemicunya adalah tropomyosin, yaitu protein spesifik yang banyak terdapat dalam udang dan diketahui menjadi penyebab utama alergi makanan laut. Dan jalur masuk alergen dalam kasus ini adalah melalui saluran pencernaan saat individu mengonsumsi udang. Protein dari udang menembus epitel mukosa usus dan memicu reaksi imun yang berujung pada manifestasi alergi. Sementara itu, tidak ditemukan adanya riwayat alergi dalam keluarga narasumber, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor genetik atau host tidak berperan besar. Oleh karena itu, kombinasi antara sifat alergen dan frekuensi paparan secara berulang menjadi kemungkinan terbesar pemicu timbulnya alergi. Berikutnya yaitu pencegahan dan penanganan. Karena reaksi alergi yang dialami narasumber tergolong ringan, maka pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari konsumsi udang agar reaksi alergi tidak timbul kembali. Hal ini sudah sesuai dengan yang dilakukan narasumber sebagai bentuk pengendalian diri. Jika gejala muncul, terapi yang dapat diberikan adalah dengan memberikan antihistamin untuk mengurangi rasa gatal dan reaksi ringan lainnya. Namun, bila suatu saat reaksi menjadi lebih parah, seperti anafilaksis, dapat diberikan epinefrin sebagai penanganan darurat. Untuk jangka panjang, imunoterapi juga dapat menjadi pilihan untuk menurunkan sensitivitas tubuh terhadap alergen. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.